Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gunar dimanapun berada, semoga sehat selalu dan salam buat keluarga. Video kali ini adalah lanjutan dari part 1, part 2 ya, di belajar bersama Microsoft Office Suite. Khusus di part 3 ini kita akan belajar bersama membuat page number atau nomor halaman. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Office Suite-nya. Sobat pasti sudah tahu bagaimana cara membuka Microsoft Office Suite-nya. Nah, di sini kita anggap sudah punya area kerja baru atau punya tulisan yang sobat sudah tulis ya, yang akan dikasih page number atau nomor halaman. Kita perbanyak dulu, contoh kita kasih 4 halaman aja seperti ini. Nah, untuk membuat page number atau nomor halaman, sobat masuk insert, setelah itu pilih page number. Nah, di menu page number ini ada beberapa format yang sobat bisa pilih. Ada top of page, posisinya dia berada di atas halaman. Itu baik di sebelah kiri, rata tengah, rata kanan, ataupun action bar yang lain. Lalu kemudian ada bottom of page. Bottom of page ini posisi nomor halamannya berada di bawah. Sama juga ada rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Begitupun dengan action bar yang lain. Untuk back margin, current position, sobat tinggal cek aja sendiri, oke? Selanjutnya ada format page number. Nah, ketika kita klik format page number ini, ada menu muncul seperti ini. Nah, sobat bisa pilih number formatnya. Dari mulai 1, 2, 3, lalu kemudian ada format yang lain seperti ini. Ada bahasa Arab, ABC kecil, ABC besar, lalu kemudian ada angka Romawi besar, angka Romawi kecil seperti ini. Lalu kemudian di bawahnya terdapat tulisan page numbering. Ada continue from previous section. Artinya melanjutkan dari part sebelumnya atau dari bagian sebelumnya. Nah, lalu kemudian ada tulisan start at. Start at ini artinya mulai dari. Oke. Ketika kita tempatkan si tanda panah ini ke atas, maka dia akan berubah menjadi angka 2. Nah, itu artinya halaman kita akan mulai dari angka 2. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan di start at-nya 1, maka nomor halamannya akan mulai dari angka 1. Oke, kita cancel dulu. Lalu kita akan contohkan kembali bagaimana cara membuat page number. Masuk menu insert, setelah itu pilih page number. Oke. Di bagian page number ini sobat tentukan di mana posisi page number yang sobat inginkan. Ini kita contohkan bottom of page di bagian rata tengah. Misalnya seperti itu, maka page number-nya akan muncul di halaman kita. Kita gedein ya. Shortcut-nya sobat pasti masih ingat untuk membesarkan font. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini menjadi bagian dari nomor halaman yang berada di posisi bawah. Nah, untuk di atas, di kiri, lalu, dan sebagainya, itu sobat tinggal pilih di format page number yang tadi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini agak sedikit rumit, ya. Tapi ini akan benar-benar diperlukan ketika sobat membuat makalah, skripsi, atau tugas yang lain. Yang biasanya muncul seperti ini. Ada cover. Cover ini harus ada tapi tanpa page number. Lalu kemudian kata pengantar sampai daftar tabel. Ini format page numbernya angka Romawi. Lalu kemudian bab 1 sampai seterusnya ini format page numbernya angka Latin. Misalkan seperti itu. Nah, kebiasaannya kan gitu. Kebiasaannya kita membuat file yang baru. File cover, file kata pengantar, lalu file pembahasan. Supaya apa? Supaya mempermudah ketika membuat page number. Padahal bisa saja kita membuat page number dalam satu file walaupun dia berbeda. Oke, kita lanjutkan. Dan simak supaya kita bisa bersama ya belajar membuat page number yang berbeda dalam satu file. Caranya adalah, oke, tempatkan kursor di kalimat atau di kata halaman kedua. Contohnya seperti ini ya. Oke,
Ini ada kursor yang berdetak seperti itu, yang kedip-kedip itu namanya kursor. Kita tempatkan seperti ini, lalu kita pergi ke menu layout yang ada di atas. Seperti ini. Lalu kemudian pilih Bricks, setelah itu pilih Next Page. Oke, sudah ya. Lalu kemudian klik 2 kali di area header di bagian atas seperti ini. Klik 2 kali atau double klik. Nah, maka kita akan masuk di menu header and footer. Nah, kita akan bahas dulu sedikit. Di sini ada tulisan header section 1, lalu kemudian ada header section 2, lalu kemudian ada tulisan same as previous. Artinya same as previous ini sama dengan halaman sebelumnya. Oke, supaya halaman kedua ini berbeda dengan halaman sebelumnya, maka same as previous-nya harus hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Masih di menu header and footer, di bagian toolbar ini ada tulisan link to previous. Oke, kita klik, kita padamkan. Klik 1 kali, maka dia akan padam seperti itu. Lalu tulisan same as previous di bagian header akan hilang. Lalu kemudian kita klik bagian footer. Oke, di bagian footer ini masih sama ya, same as previous-nya masih ada. Kita hilangkan dengan cara klik yang tulisan link to previous. Oke, maka dia akan hilang. Nah, sudah hilang seperti ini, selanjutnya masih di menu header and footer, sobat pilih yang page number. Oke, kita pilih contoh misalkan bottom of page atau nomor halaman yang berada di bawah. Kita pilih yang rata tengah. Nah, maka akan muncul, kita gedein dulu ya. Oke, terlihat ya, cukup ya. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Nah, seperti ini ya. Mulai dari angka 1, sedangkan untuk kata pengantar kita inginkan dia menjadi angka Romawi. Masih masuk di page number, lalu pilih format page number. Nah, di number formatnya, sobat pilih yang angka Romawi. Ini yang kecil aja ya. Lalu start at-nya di sini angka I1. Oke. Nah, maka dia akan berubah menjadi angka Romawi. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 2 section. Satu tanpa page number, yang kedua adalah mempunyai page number dengan angka Romawi. Lalu kita keluar dari header. Cara yang pertama, keluar dari header ada klik close header and footer seperti ini. Oke, itu caranya yang pertama. Lalu yang kedua, sobat tinggal double klik di area kerja di tengah seperti ini. Nah, maka dia akan close dengan sendirinya. Oke, kita masuk ke bab 1. Bab 1, pendahuluan. Kita ingin page number-nya dia menjadi angka Latin dimulai dengan angka 1. Sama caranya, tempatkan kursor di sebelum kalimat atau kata pada halaman bab 1 atau pendahuluan. Seperti ini. Lalu masuk menu layout, setelah itu pilih bricks, lalu kemudian pilih yang next page. Oke, masuk lagi ke header. Klik 2 kali. Nah, tulisan same as previous-nya ini harus hilang. Karena kita tidak menginginkan halaman bab 1 ini sama dengan halaman daftar tabel. Oke, caranya sama, link to previous-nya kita hilangkan. Setelah itu, klik yang go to footer, lalu same as previous-nya kita hilangkan juga. Nah, maka dia akan kembali ke pengaturan yang ketika kita mengatur kata pengantar. Nah, di bagian ini, kita blok seperti ini, lalu kemudian pilih page number, setelah itu format page number. Di bagian number formatnya, sobat pilih angka Latin. Oh, ini paling atas. Nah, ini contohnya. Start at-nya mulai dari angka 1. Oke. Mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, di halaman ini kita close dulu ya header-nya supaya terlihat. Oke. Ini terlihat ya. Nah, seperti ini. Untuk cover tanpa page number, ini udah aman ya.
lalu kata pengantar, sampai daftar tabel, ini terdapat page number berbentuk Romawi, lalu kemudian untuk bab 1 sampai terakhir, itu terdapat page number yang berbentuk atau formatnya angka Latin seperti ini. Mudah ya? Jadi silahkan sekarang praktekkan di rumah buat sobat supaya tidak lupa cara membuat page number yang berbeda dalam satu file. Karena saya yakin bahwa ketika sobat mengerjakan pekerjaan sekolah atau apapun itu akan bertemu dengan namanya page number di Microsoft Office Word. Oke? Selamat mencoba, selamat praktek. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Deddy Gunar pamit undur. Sampai bertemu di video selanjutnya.